Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita sekarang akan belajar tentang perintah dasar toolbar modify. Nah, toolbar modify itu apa sih? Nah, toolbar modify adalah sebuah toolbar yang berisi perintah-perintah pengeditan objek sederhana dalam AutoCAD seperti penggandaan atau copy, pemindahan atau move, pencerminan atau mirror, perputaran atau rotate, dan pemotongan atau trim dan lain sebagainya. Oke, kita akan langsung eksekusi ya, belajar langsung dengan aplikasi AutoCAD. Nah, perintah dasar yang pertama itu kita ada perintah erase atau fungsinya itu di sini untuk menghapus objek yang telah diseleksi. Nah, jadi misalkan kita buat ada sebuah objek segi panjang ya 200 kali 400. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menghapusnya. Caranya gimana? Kita bisa menggunakan shortcut ketik E, kemudian space atau enter, kemudian klik pada objeknya. Nah, klik kemudian enter lagi. Seperti itu. Atau kalian bisa menggunakan menu bar. Nah, ini ya, erase, klik kemudian klik objeknya, kemudian klik lagi, kemudian enter. Nah, benda atau objeknya akan hilang. Kemudian yang kedua ya, atau yang selanjutnya ada perintah copy. Nah, perintah copy di sini itu untuk menggandakan objek yang telah diseleksi. Jadi tadi yang hapus ya, sekarang itu yang copy. Caranya gimana? Kita bisa menggunakan icon pada menu bar copy ya, objek ini ya, copy. Kemudian kita klik di sini, klik objeknya, kemudian enter. Kemudian kalian pilih titik yang akan kalian digunakan untuk pemindahannya, misalkan di sini ya. Nah, barangnya akan dipindah, kalian misal ke atas, ke bawah, ke samping kiri, samping kanan. Nah, saya kan menuju samping kanan ya. Caranya gini, klik saja. Nah, jadi itu benda ini akan di copy. Jadi benda yang satu dan benda yang dua itu sama ya, karena copy atau menggandakan. Kemudian yang selanjutnya ada perintah mirror. Nah, jadi perintah mirror di sini yaitu untuk mencerminkan, fungsinya untuk mencerminkan objek yang telah diseleksi. Nah, tadi copy nih, terus sekarang mirror. Mungkin lebih jelas bila menggunakan segitiga ya. Nah, perintah segitiga. Jadi kalian buat segitiga dulu nih. Nah, kemudian cara perintah mirror tuh gimana? Kalian bisa menggunakan shortcut MI dengan cara kalian blok ini, kemudian kalian ketik MI. Sudah ya. Kemudian klik pada ujung atas. Nah, klik pada ujung bawah. Jadi gambar akan tercermin. Selain menggunakan shortcut, kalian juga bisa menggunakan menu bar. Nah, toolbar ini ya, mirror ya. Kalian klik dulu, kemudian kalian blok objeknya, kemudian kalian klik enter atau space, kemudian kalian klik enter lagi. Bisa kalian klik atasnya, kemudian klik bawahnya. Nah, objek atau bendanya akan tercermin seperti itu ya. Oke, lanjut. Kemudian yang selanjutnya ada perintah offsetnya. Di sini tuh fungsi perintah offset adalah untuk membuat objek sebangun dengan ukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari objek yang telah diseleksi. Jadi objeknya bentuknya sama nih, tapi ukurannya beda. Nah, kita buat aja ya. Kalian buat sebagai contoh, kalian buat kotak persegi panjang seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat gambar ini lebih besar dengan perintah offset, kalian bisa klik shortcut Pro, kemudian enter. Kemudian kalian ingin ukuran berapa, misalkan 150 lah, 50 ya. Kemudian klik 50, kemudian enter. Nah, bendanya akan lebih besar 50 dari ukuran sebelumnya. Jika kalian ingin membuatnya ke dalam, itu sama, tinggal klik lagi objek yang semula tadi, kemudian klik di dalamnya. Nah, jadi benda akan lebih kecil
dengan jarak 50 ke dalam. Kemudian lanjut lagi nih, ada perintah move ya. Nah, perintah move di sini yaitu berfungsi untuk memindahkan objek yang telah diseleksi. Jadi misalkan kalian objek ini lagi lah, pakai objek yang sebelum tadi kalian buat, atau kalian bisa buat baru juga nggak apa-apa. Kita move ya. Jadi caranya itu kalian blok dulu nih. Nah, blok bendanya ya atau objeknya ya. Kemudian kalian ketik M, shortcut M, kemudian enter. Pilih titik yang akan kalian gunakan untuk memindahkan, misalkan di tengah deh atau di pinggir ini ya. Kemudian kalian pindahkan sejauh 500. Nah, benda tadi sudah pindah dari titik sebelumnya sejauh 500 ke kanan. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada perintah scale. Nah, scale di sini yaitu berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil objek yang telah diseleksi. Oke, kita menggunakan objek yang tadi ya. Kalian objek persegi panjang ini, kalian ingin membuat benda ini lebih besar 2 kali lipat. Caranya gimana? Kalian bisa menggunakan blok ini lagi, blok bendanya. Kemudian kalian ketik shortcut SC. Ya, sudah ya. Kemudian kalian klik enter atau tombol space. Kemudian kalian pilih titik yang menjadi acuannya, misalkan tengah nih. Nah, kalian akan memperbesar ukurannya 2 kali lipat. Berarti kalian ketik 2. Nah, jadi tadi benda yang pertama sampai sekarang lebih besar 2 kali lipat. Ya, jika kalian ingin membuat bendanya lebih kecil lagi, itu kalian bisa menggunakan sama blok sebelumnya, blok benda sebelumnya atau objek, kemudian klik SC, kemudian pilih yang tengah juga sebagai titiknya tadi yang sama, kemudian klik 0,5, kemudian enter. Ya, jadi bendanya lebih kecil 0,5. Nah, jika kalian ingin scale tapi bendanya tidak hilang atau sebelumnya, tuh kalian bisa blok lagi, kemudian kalian bisa klik SC, kemudian klik di porosnya mana, poros yang tadi, misal tengah ya. Nah, kemudian kalian ketik C dulu, ukurannya 2 kali lipat. Nah, jadi benda yang tadi, benda yang awalnya tidak hilang. Oke, itu untuk perintah scale ya. Kemudian yang selanjutnya ada perintah stretch. Nah, fungsi sisi stretch itu untuk memindahkan, memanjangkan, memendekkan, atau mengubah bentuk dari objek yang diseleksi. Nah, kita akan belajar tentang untuk yang memanjangkan ya sih ya. Caranya menggunakan objek yang tadi, atau kalian buat lagi, misalkan persegi panjang ini ya. Kemudian kalian bisa klik S pada shortcut, kemudian enter, kemudian blok nih, blok bagian kanan, kemudian enter lagi, kemudian tarik dari, nah kalian ambil titik di tengah-tengahnya, misal ini ya. Nah, kemudian tarik sejauh 200. Nah, jadi objek yang tadi sudah melat 200, sejauh 200, ukuran 200 gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada perintah trim. Nah, fungsi trim di sini itu untuk memotong garis yang berpotongan dengan garis lain. Jadi misalkan ada kasus garis ini, ada garis, kemudian kalian buat ada garis lagi. Nah, ada garis yang berpotongan. Cara untuk memotong garis yang di tengah ini itu gimana? Nah, caranya kalian bisa menggunakan shortcut TR atau trim. Kemudian klik 1 kali. Kemudian klik garis yang tadi untuk berpotongannya, misal ini dan garis ini. Kemudian kalian klik enter lagi atau space lagi. Enter ya. Kemudian kalian pilih garis yang, nah ini. Kursornya ditaruh sini, otomatis garis ini sudah terpotong. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada perintah extend.
Nah, perintah extend di sini yaitu fungsi untuk memperpanjang garis sampai batas yang telah ditentukan. Jadi, misalkan ada sebuah garis ini ya, garis vertikal seperti ini, kemudian ada garis horizontal seperti ini. Nah, kalian ingin membuat atau memperpanjang garis ini sampai batas garis ini. Jadi caranya adalah kalian ketik EX pada shortcut EX ya, kemudian enter, kemudian kalian pilih garis yang dituju dulu. Nah, klik dulu. Nah, klik, kemudian kalian enter yang kedua kalinya, baru garis yang akan diperpanjang. Nah, seperti ini. Itu untuk perintah X ya, extend ya. Atau kalian juga bisa menggunakan toolbar ini, extend. Sedangkan yang tadi kalian juga bisa menggunakan trim dengan toolbar ini. Kemudian selanjutnya ada perintah join ya. Nah, perintah join itu fungsinya apa? Untuk menggabungkan beberapa objek polyline yang telah diseleksi menjadi objek. Jadi kalian ada objek polyline. Nah, polyline kalian bikin nih 400. Kemudian di sini 800 misal. Nah, kalian juga buat lagi nih. Di sini 800. Kemudian ke bawah 400. Nah, fungsi join di sini tadi yaitu untuk menggabungkan beberapa objek polyline yang telah diseleksi menjadi satu objek. Caranya gimana? Kalian ketik J pada shortcut. Nah, kemudian kalian klik garis yang ini dengan garis yang atasnya, satunya. Kemudian kalian ketik enter. Jadi benda yang tadi itu akan menjadi satu kesatuan. Kalau yang tadi kan ini belum ya, jadi masih satu-satu terpisah. Jadi fungsinya untuk menggabungkan beberapa objek. Nah, kemudian yang selanjutnya ada perintah fillet. Nah, perintah fillet di sini yaitu digunakan untuk membuat atau menggabungkan dua buah garis dengan bidang lengkung. Jadi misalkan pakai benda ini ya, benda ini nih. Kalian akan membuat fillet atau garis lengkung di sini. Caranya gimana? Nah, kalian bisa menggunakan shortcut F. Bentar. Nah, kemudian kalian ketik R lagi untuk radiusnya. Kemudian kalian misalkan ukurannya 25 nih. Nah, kalian ketik 25, kemudian enter. Kemudian kalian klik yang garis atas ini dengan garis yang berpotongan tadi. Nah, jadi radiusnya di sini itu 25. Caranya gimana? Ketik R. Oke, lanjut ya. Kemudian ada perintah explode. Nah, perintah explode di sini yaitu untuk memecah objek yang telah diseleksi atau poligon atau polyline menjadi beberapa bagian sesuai segmennya. Nah, jadi tadi kan sudah dibuat polyline lah. Misalkan kita buat polyline kotak sembarang ya. Nah, kan sudah buat polyline tuh. Cara untuk memecahnya gimana? Gampang banget. Kalian bisa menggunakan cara ini. Kalian blok dulu semuanya. Nah, kemudian kalian ketik shortcut X ya. Explode, kemudian enter. Nah, jadi benda ini tuh akan terpisah, tidak menjadi satu kesatuan kayak yang tadi. Kalau tadi kan satu kesatuan nih, yang ini nih. Kalau misalkan kalian dengan menggunakan explode, bendanya akan terpisah, tidak menjadi satu kesatuan lagi. Oke, mungkin itu saja untuk perintah toolbarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.